bikin basecamp karena basecamp itu penting untuk ketahanan tim kita. Nah, jadi nanti tak doakan teman-teman nanti juga punya seperti itu ya. Amin. Ini aku kan duplikasi ya, Pak Haris kantornya depan rumah. Saya kan kantornya samping rumah dan duplikasi. Nah, teman-teman mulai dari sekarang ancang-ancang. Ini nek cuma basic ya gak ngarah iso, guys. Nah, ini loh aku gak ngejek sumpah tapi ini berbicara fakta loh, ya kan? Dan ini Pak Haris saya kenalkan ini semua mitra-mitra baru saya yang kenal saya dari TikTok. Yang militan sudah saya kasih tes beberapa kali lulus, yang sudah saya kasih gini lulus semua yang saya ajak ke sini, Pak. Jadi sebelum saya ajak ke sini tak kasih tantangan semua, alhamdulillah sudah bisa. Nah, ini Pak, kenalkan Pak. Mitra-mitra baru dan alhamdulillah sudah ada yang dapat motor. Siapa dapat motor dari TikTok saya, dari TikTok dapat motor. Dan ini Pak yang dapat motor. Sebenarnya masih banyak lagi tetapi berhalangan hadir. Nah, ini saya minta ya. Apunten Pak Dir, saya di atas. Oh, di. Ya Bapak Ibu, sahabat Karim bukan ABCS tok ya. Kita bagian dari sahabat Karim, tapi Bapak Ibu tetap harus tahu kenapa Bapak Ibu saya ajak ke sini supaya tahu. Ini kalau Bapak Ibu jangan sampai memprospek mitra-mitranya orang-orang loh ya. Ya, ajar kan. Nah, ya jadi Bapak Ibu semua, kita ini kan go berkah no riba ya, go berkah no riba. Kalau bisa kita ini benar-benar jalankan lurus sesuai dengan kode etik yang ada. Nah ini sekarang saya minta wejangannya sedikit Pak untuk mitra-mitra yang ada di sini Pak. Banyak juga enggak apa-apa Pak, biar mereka tambah semangat lagi. Jos. Ya, oke. Oke, terima kasih. Kita sudah video karena ada di situ Pak. Ayo dia One man show Pak, one man show. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini banyak juga yang baru pertama kali kesini juga yang lain-lain ini. Ya, dari mana? Dari Pekalongan, dari Semarang, dari mana lagi? Dari Solo ada, dari Tulungagung, Trenggalek. Mas Roso itu dari mana? Oh Ngawi. Karanganyar. Itu juga banyak yang dari online itu. Ada Pak Maskor yang dari Trenggalek ya, atau TikTok Pak, atau dia apa Facebook atau apa. Ya jadi alhamdulillah lah sekarang kita ini Pak Ridwan juga TikTok. Ya jadi selama sekarang ini kita ini sebenarnya dimudahkan sebenarnya untuk mengembangkan usaha ini. Karena tidak hanya kayak kalau dulu kita kan sangat bergantung dengan teman, tetangga, saudara. Tapi sekarang kita bisa menjaring lah dari mana-mana tanpa kita harus kenal dulu juga nggak apa-apa. Yang penting kita aktif di sosial media. Maka itu salah satu cara kita mengembangkan di sini. Maka kalau kita tidak memanfaatkan itu ya rugi ya. Kita rugi kalau tidak manfaatkan itu. Artinya ada sebuah peluang yang bisa kita ambil dari situ dan yang itu kalau bicara marketnya juga luar biasa. Kalau kita tidak manfaatkan ya kita. Nah, di dunia sosial media itu ya otomatis kadang-kadang kita memang kalau di sosial media itu orang kan akan melihat nih pilih A, B, C, D semua mungkin kayak sebelum mengambil keputusan dengan A biasanya dilihat banyak. Nah konsistensi kita di dalam upload di sosial media itu juga akan mempengaruhi percayaan orang. Kalau kita ini kadang-kadang upload kadang-kadang tidak itu ya pasti algoritmanya sudah berbeda. Tapi juga orang tidak dan apa kalau kita setiap hari upload kan biasanya setiap hari juga kita lihat lewat di beranda kita itu lagi lama penasaran kita ikuti dan kelihatan kita orang yang asli. Maka itu penting kita manfaatkan. Jadi kalau tadi yang saya bilang sebulan satu itu sebenarnya kalau kita benar-benar jalankan manfaatkan segala potensi yang ada pada diri kita, saya kira nggak mungkin 5 bulan satu itu pasti lebih. Maka kalau sampai sebulan pun nggak bisa closing itu memang nggak serius. Jadi makanya pembinaan itu saya sudah, kalau boleh saya masuk di tim elitnya BCS juga. Oh siap Pak, siap Pak.
Siap. khusus di tim elitnya ya, grup lain nggak usah. Iya, siap. Jangan di top grup lain nggak usah. Jos, mantap dengan senang hati Pak. Saya nggak mau pantau apa perkembangannya. Siap. Ya, kira-kira ini perkembangannya seperti apa atau enggak. Kalau yang saya lihat, saya pantau yang dari jatan DIY ini perkembangannya dasar. Kemudian dasar sampai kalau nggak kata Mas Adi sudah closing, tapi kan kalau nggak diposting, belum diposting kan aku nggak yakin juga closing benar. Nah, tadi langsung diposting, cepet-cepet diposting biar dapat pinnya. Nah, jadi itu jadi motivasi karena saya lihat teman-teman juga gairahnya jadi ada, betul nggak? Betul. Teman-teman yang sekarang yang mungkin belum pakai pin rasanya pengen pakai pin nggak? Nah, itu harga diri. Pakai ditampar, pakai Jadi ditampar. jangan cuma kaosnya aja harga diri tapi buktinya juga ada. Untungnya dapat pin lah no. Iya, langsung the winner ya, langsung the winner. Ya. Nah, kemudian tadi disinggung Mbak Novi bahwa memang kita ini sahabat karet itu faktanya loh, faktanya kita ini jadi tim terbesar saat ini di CTT. Ya. Besok tanggal 25 November kita mau tour saja, sahabat karet itu 200 orang langsung penuh. Langsung penuh itu pun masih ada yang waiting list sebenarnya. Nah, sementara di luar sahabat karet itu banyak banget tim itu buka 250 aja nggak penuh. Belum penuh. Betul. Yang ke Cina. Yang ke Cina itu kita buka 200, yang sahabat karet semua langsung penuh. Betul. Sementara di luar sahabat karet kan banyak banget, masih berubah, yang lain masih banyak. Itu dibuka 250 seat sampai sekarang belum penuh. Ya tapi sudah 200 lebih ya. Tapi nggak nyampe 250, artinya sahabat karet ini kalau secara mungkin tingkat aktivitasnya bisa dibilang dari 10 PTT itu mungkin yang aktif bisa dibilang 50%. Bahkan kalau kita lihat dari 50 besar breakaway, yang orang yang top income lah, 50 besar di PTT itu 50 besar itu dari 50 orang itu yang 26 dari sahabat karet. Memang kita ini tim terbesar karena memang kita kelola tim itu dengan kita semua lah, termasuk dari ABCS mengelola tim itu dipikir benar ya, bagaimana tim ini berkembang, bukan hanya sebenarnya dibiarin, kan banyak yang kita dikelola dengan baik tim itu. Dan karena kita ini sadar bahwa di dalam bisnis ini sekali lagi di bisnis network itu asetnya adalah manusia. Jadi manusia, orang-orang yang sudah terlibat di kita ini memang kita maintain dengan baik, kita layani dengan baik, kita berikan edukasi, pengertian, pemahaman, ilmu dan sebagainya. Ya sehingga apa-apa yang kita pikirkan, kita ini selalu bagaimana untuk memikirkan bagaimana tim kita ini berkembang dengan baik. Termasuk kemudian saya membuat yang namanya komunitas anti riba. Nah, sekarang saya buat tim elit itu untuk memastikan. Karena begini, kadang-kadang tim ini misalnya nih ini semua kumpul nih, kan kita nggak ngerti nih, ada yang semangatnya full, ada yang separuh, ada yang seenaknya, betul kan? Nah ketika berkumpul begini itu akan saling mempengaruhi. Nah biasanya yang negatif itu pengaruhnya lebih kuat daripada yang positif. Betul. Nah makanya itulah kenapa saya perlu membentuk tim elit. Tim elit itu tim yang benar-benar berkomitmen di situ. Dan tim elit itu harus menjadi mempengaruhi tim-tim yang lain, mempengaruhi yang lain. Dengan adanya tim ini kita harus bangga. Gitu. Cara bahasa sebenarnya caranya kita untuk apa namanya memotivasi orang boleh mungkin pas acara dilihat, oh kamu belum punya tim ya. Saya ditanya begitu aja, itu pin apa? Bisa jadi mereka memang tidak tahu. Ya kita jelaskan. Nah, kan itu ada strateginya sehingga dengan pin ini memang ada kebanggaan tersendiri. Maka teman-teman ya ini saya yakin kan juga belum tersosialisasi semua sampai mitra-mitranya nih. Ya. Maka tim itu harus teman-teman harus sosialisasikan semua ke timnya ya, karena teman-teman kan tidak memulai dari nol. Sekarang ini kan sudah memulainya bukan dari nol, tapi yang saya gambarkan 15 bulan kan dari nol ya kan, dari belum ada orang masih. Nah sekarang kan sudah ada ambasador sudah ada, bukan ambasador ada, berarti timnya sudah ada. Nah sekarang bagaimana percepatan itu menuju ke luxury, tim itu harus benar-benar di tim elit itu harus disosialisasikan benar, saya itu menjadi semangat sekali. Maka bahasanya ayo kita garap proyek 3,67 miliar
selama 15 bulan kerjanya gampang, hanya ada satu orang. Coba, satu orang itu bisa jadi beliau video. Meskipun hanya bahasanya satu orang, ada satu orang, faktanya nih banyak yang bisa lebih, karena orang pasti pengen lebih, masa pengen pas-pasan, betul kan? Nah, kalau setiap bulan sudah setiap bulan satu, itu akan menjadi kebiasaan. 15 bulan berturut-turut dia punya closing pasti sudah jadi kebiasaan, nggak mungkin berhenti. Di bulan ke-16 berhenti, nggak mungkin, dia akan jalan terus. Seperti halnya saya dari dulu sampai hari ini selalu closing, nggak pernah saya berhenti. Meskipun mungkin sudah pencapaian banyak, tapi tetap aja closing. Mbak Novi pasti nggak closing setiap hari masih. Nah, itu akan jadi kebiasaan. Makanya kita harus melakukan kebiasaan itu. Dan kalau kebiasaan itu kita bisa tularkan ke tim kita, saya yakin tahun depan itu sudah semuanya sudah melihat. Amin. Kalau ada yang merasa Pak saya ini udah jalan tapi tim saya mati semua, biarin kalau memang mati dikubur aja. Nggak mati apa? Sekarang bayangkan kalau timnya mati semua, bayangkan Anda baru lahir tapi sudah punya poin. Betul nggak? Misalnya nih, anggaplah sekarang ini, anggaplah sudah 100 kiri, 100 kanan, anggaplah sudah tembus itu. Terus timnya mati semua, ya nggak apa-apa. Kalau memang mati semua, sekarang anggaplah Anda baru lahir, tapi tidak dalam posisi 0 kiri 0 kanan. Tadi baru lahir sudah 100 kiri 100 kanan, kan enak. Betul nggak? Iya, jadi nggak ada kemudian lemes gara-gara timnya nggak aktif. Kalau bicara lemes, kita itu sudah punya poin. Masa orang yang baru gabung yang 0 kiri 0 kanan masih semangat, Anda yang sudah ada poin kiri kanan nggak semangat, lemes gara-gara timnya nggak aktif, ya nggak boleh. Semangat memulai harus ada. Anda jangan kalah dengan orang yang timnya 0 kanan 0 itu masih semangat kok. Kan begitu ya. Nah, jadi yang nggak boleh ada yang merasa tuh Pak saya itu udah Pak tim saya ini nggak jalan semua. Ya sudah mulai semangat baru, tapi sekarang dengan cara pola baru, cara kerja yang baru, gitu supaya bangun tim itu kita benar-benar lakukan yang baru. Nah, terus kemudian kita juga harus atur jaga tim kita ini benar-benar menjadi tim yang amanah, karena bagaimanapun juga ya kerjasama tim dan kerjasama antar tim itu tetap penting. Anda nggak bisa di dalam bisnis ini Anda cuma mau hidup dengan timnya sendiri, nggak bisa. Karena di bisnis kita ini pasti akan berkembang kemana-mana. Apalagi ketika Anda bermain sosial media, itu tim Anda bisa jadi di kota mana, pulau mana, itu kita nggak ngerti. Maka menjaga bagaimana hubungan kita dengan tim lain baik, itu menjadi penting. Nah, salah satu cara menjaga hubungan kita dengan tim lain apa? Ya dengan cara kita menjadi orang yang amanah. Berbuat baik terhadap orang lain itu hakikatnya adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Itu hakikatnya begitu. Misalnya beginilah, Mbak Novi baik sama saya setiap ke Surabaya, pokoknya seperti dimeolah-meolah, jual malu, ya pakai uang, akhirnya aku mau nggak mau, saya berbuat baik juga kan, itulah bahasanya. Artinya Mbak Novi berbuat baik kepada saya itu sebenarnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Karena orang lain pasti akan membalas kebaikan itu. Kalau toh ternyata kita berbuat baik tapi tidak dibalas dengan kebaikan, yakin saja pakai ilmu sedekah. Yang namanya ilmu sedekah itu kita memberi sedekah kepada anak yatim fakir miskin itu, kita tidak berharap balasan dari anak yatim fakir miskin itu. Rezeki yang kita dapat bukan dari anak yatim dari fakir miskin, tapi dari sumber yang lain. Nah, maka kalau saya lebih senang mengajarkan orang itu amanah. Kalau ada tim lain, kalau perlu dibantu, kalau memang kita mau kita bantu sampai closing, kemudian kita serahkan. Orang yang begitu kan pasti akan teringat terus. Bagus dibantu ya, tim Surabaya dibantu Pak Aras nanti closing, terus closing diserang ke aku. Itu saya pasti akan ingat terus. Dan Pak Aras suatu ketika titip kepada saya pasti akan bertanggung jawab. Tidak mungkin terus saya ambil. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang lain, mungkin orang lain belum pernah berbuat baik pada kita, itu tidak akan merugikan kita. Karena sesungguhnya sekali lagi kebaikan kita kepada orang lain itu sebenarnya kita sudah sedang berbuat baik untuk diri kita. Ya. Nah, kebaikan kita kepada tim lain sebenarnya kita sedang menjaga tim kita. Coba misalnya nih ABCS, kalau orang seminar ABCS saya kirimkan mitra di sana hilang. ABCS ngirimkan hilang, suatu ketika ada timnya ABCS sudah kita, ya hilang juga. Karena semua itu pasti akan berbalas. Perkara berbalasnya kapan kita nggak ngerti, tapi nggak ada.
maka kalau kita berbuat baik tapi kalau dibalasnya nggak baik, ya saya kadang-kadang merasa ya pakai ilmu sedekah aja. Ilmu sedekah itu kita memberi kepada A tanpa berharap kita mendapatkan imbalan dari A. Iya. Ya udah, yang penting kita tetap baik karena ujiannya yang memang berat. Ya, jadi ya sebenarnya saya ada tim ya, saya punya pengalaman dan itu ya bagi saya sih wah ini memang berat gitu ya. Saya waktu di Samarinda saya kan juga ngundang yang ngisi saya diminta Allah menjaluk saya ngisi di sana sampai berkali-kali. Akhirnya ya udah saya jadwalkan ke Samarinda. Dan ketika saya Samarinda kan saya juga ngundang di sana. Saya ngundang undangan saya datang. Itu undangan saya datang pas saya follow up mungkin ada yang kenal orang sana di Pepet. Saya cuma ngomong, saya nggak mau ribut motor sama mitra misalnya di Pepet kalau Pak Aris aku ya udah gitu Pak, aku cuma ngomong Mbak Nori Mbak itu undangan saya tolong itu tadi di kalau Pak Aris tolong di kan gitu. Ternyata saling contoh sama Mbak Novi bukannya DWP malah di closing ke teman-teman. Iya. Jangan ya, jangan. Ya, yang kayak gitu. Ya. Saya sih ya apa terserah, tapi bagi saya ini bukan masalahnya. Ini masalah bahwa saya punya tim ini kuat parah. Nggak amanah sama sekali, itu punya saya. Gimana kalau punya orang lain? Saya kadang mikirnya begitu. Dan ternyata betul. Ya, saya dapat laporan. Wah, akhirnya tak shot di grup itu. Ya menekan ya. Ya itu memang karakternya kayak gitu. Karena leadernya luxury-nya nggak bisa dicontoh. Nah, yang lain. Karena begini kita ini kan jadi kita. Ya, ketika orang yang paling atas juga amanah, ke bawahnya jadi itu bahaya. Pasti. Dan itu sekali lagi kalau kita ini pengen rezeki yang berkah, ya kayaknya dengan menzalimi itu nggak akan berkah, mengambil haknya orang lain juga akan berkah. Dan kalau kita merasa mendapatkan rezeki dengan cara-cara seperti itu, sebenarnya endingnya apa yang kita keluarkan pasti akan nanti lebih besar daripada apa yang kita dapatkan. Sebenarnya saya punya banyak contoh sih, cuma kan nggak pernah ngomong ya benar itu karena itu atau enggak, tapi saya melihat mereka yang nggak amanah itu nggak tahu duitnya keluar dengan cara yang kita sudah ngerti. Dan itu saya perhatikan juga sebenarnya kemana larinya duit, padahal buat kuliah harus apa, tapi karena sering mengambil haknya orang, ya ada tuh jalan keluarnya. Akhirnya apa yang dikeluarkan malah bisa lebih besar daripada yang didapat. Dan kalau tahu itu untuk apa kita gunakan ibaratnya untuk menafkahi keluarga atau untuk kita gunakan untuk makan kita, bisa jadi ya, penyakit yang datang itu akan lebih besar daripada nutrisi yang masuk ya. Nah, kita nggak ngerti lah. Pokoknya kalau saya sih keberkahan itu penting. Keberkahan itu penting karena kalau rezeki berkah itu insya Allah kita dapat rezeki, keluarga kita tambah tentrem. Kita dapat rezeki, ya anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleh. Itu insya Allah rezeki berkah. Kita dapat rezeki, ya sedekahnya tambah kencang. Berarti itu rezeki berkah. Ya kita dapat rezeki, ya hubungan sosialnya makin baik. Nah, itu rezeki yang berkah itu banyak ciri-cirinya. Tapi nek mengokai rezeki nggak memberkahi malah bisa bawa malah. Itu jadi karena saya kenapa ini penting bagi saya karena sahabat karib ataupun ABCS ataupun pemimpin yang lain itu dalam perjalanan waktu pasti semakin besar. Jadi menambah jumlah manusia itu gampang sebenarnya. Tetapi menjaga agar mereka itu tetap menjadi tim yang baik, orang yang amanah itulah yang pekerjaan selanjutnya yang kadang-kadang lebih berat. Nah, maka itu perlu selalu diingatkan. Jangan sampai kita biarkan yang seperti itu. Meskipun di perusahaan ada yang namanya dewan etik, DLC, Business Committee, di mana ada dewan etik yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Tetapi akan lebih enak kan mencegah. Lebih enak mencegah. Kan coba bangga nggak kita ketika kita nih, wah kalau cuma BCS itu orang-orangnya amanah, bangga nggak? Bangga.
kita perlu menjadi kebanggaan meskipun kita bisa saja semua itu bisa kita akali, bisa kita siasati biasanya. Konduktor catat nama anaknya, konduktor catat nama istrinya, bisa saja disiasati biar nggak ketahuan. Tetapi kan ketika kita menyuruh orang, ya ketika kita menyuruh orang untuk mendaftar atas nama anak atau nama istri atau siapa, sebenarnya perasaan kita gimana? Ngakali ya. Sebenarnya kita udah tahu bahwa ini nggak benar. Ini ada nafsu yang bermain di situ. Ya. Jadi apapun meskipun bisa diakali, tapi sebenarnya apa sudah ada nafsu yang bermain di situ. Niat yang sebenarnya kurang baik. Betul ya? Jadi lebih baik karena gini. Sebenarnya rezeki itu bisa dari mana saja. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saya juga nggak ngerti, saya malah mungkin lagi bantuin di mana, saya malah yang closing dari mana bisa. Maka saya itu kalau bantu sebenarnya saya nggak pernah pilih-pilih perkara, saya tidak punya prioritas. Tetapi ketika tim itu memang perlu bantuan ya saya akan bantu. Saya tidak pernah membedakan bahwa ini tim besar, ini tim kecil. Ya saya kalau dipikir ABCS itu gede. Tim raksasa itu seorang ting-tong merah nih. Ya karena sudah ibaratnya yang gini, kalau di sini nambah kan kita pikir-pikir serana mau menunggu cok di sini. Betul kan? Tapi kenapa saya tetap aja semua saya juga kalau ada waktu memang saya tetap akan seperti apa ya, karena saya memahami bahwa ini tetap bagaimanapun kita nggak perlu bedakan besar dan kecil karena itu intinya adalah aset kita, jadi harus tetap kita jaga. Banyak orang yang keliru di dalam membangun bisnis ini, wah mesti kuat dan kayak baik. Nah, akhirnya apa, tidak terjalin hubungan yang baik, merasa ditinggalkan, merasa nggak diperhatikan, merasa dianaktirikan, itu kan jadi hubungannya nanti ya. Tapi kalau kita tetap ini, perkara frekuensinya pasti berbeda ya iya, ya karena memang ini tim besar, apalagi pada bisa mandiri. Ada tim lain yang mungkin perlu bantuan, nah ini kan kita. Tapi makanya kenapa sebenarnya kalau kita membangun tim itu akan lebih bagus dalam satu daerah, itu kita nggak cuma punya satu jalur. Supaya apa? Supaya kita ke daerah itu, misalnya saya ke Surabaya, sebenarnya saya punya banyak tim di Surabaya yang kecil-kecil, ya, ada timnya Mas Doni, misalnya gitu kan. Ya timnya Bu Huri juga ada yang di Surabaya, saya juga ada calonnya. Jadi artinya kalau saya ke Surabaya, sebenarnya saya tidak hanya perkara ya tim besarnya misalnya timnya Bu Endah, tetapi ada tim-tim kecil yang juga ikut terdaerah. Jadi perlunya kita membangun tim di semua daerah, tiap daerah itu jangan hanya satu jalur. Itu tujuannya supaya kita masih datang ke tim besar juga masih oke. Karena di situ ada tim kecil, sekaligus masih yang kecil, tapi yang besar juga terlayani. Ini Pak, tanya Pak Haris kan sponsorannya kan anak SMA Pak. Kan nggak pernah dibina Pak. Perasaannya gimana Pak? Ya, hakikatnya kalau saya memahami bahwa bisnis ini adalah bisnis saya, bukan bisnisnya orang lain, ya kan? Yang punya target saya. Jadi kalau saya prinsip saya begini. Orang lain boleh mempercepat kesuksesan saya, tapi orang lain tidak boleh menghambat kesuksesan saya. Kalau mau mempercepat boleh, kalau menghambat nggak bisa. Ya, jadi artinya apa? Saya tanpa dibantu nggak ada masalah, saya jalan sendiri juga nggak ada masalah. Kenapa? Ya karena saya nggak mau dihambat kesuksesan oleh orang lain. Jadi saya nggak pernah pakai alasan orang lain dengan kegagalan saya menyalahkan orang lain, nggak ada. Kalau saya gagal ya itu memang karena saya yang karena apa sih susahnya di bisnis ini coba? Kalau kita pelajari betul marketing plan itu kita pelajari sak suwe-suwene lah, orang dino serampung loh. Itu selama-lamanya lah 2 hari anggaplah. Itu udah selesai marketing plan. Apa yang kita nggak ngerti? Betul kan? Nah cuma yang selalu kita belajar di lapangan itu kan kemudian bagaimana kita membangun komunikasi.
Meskipun kita udah tahu marketing event, tapi karena di lapangan itu kan kita berhubungan dengan orang lain, Pak. Nah, karena kita berhubungan dengan orang lain, pasti orang lain itu antara 1, 2, 3, 4, 5 itu kadang-kadang karakternya berbeda. Nah, karena disitulah. Makanya kalau mau sukses di bisnis ini, ilmunya Mas Sony penting. Ya, bukan hard skill, tapi soft skill sebenarnya yang bikin sukses itu. Bukan hard skill, bukan kemampuan hitung-hitungan yang pintar, bukan itu. Tapi bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Membangun hubungan dengan orang lain itu kan ada seninya. Ya, saya ketemu Pak Bambang, ya mungkin beda, ini pengusaha ini serodong, nyambungnya beda. Saya ketemu orang lain lagi yang latar belakang beda, ya beda lagi. Jadi pendekatan itu kan memerlukan strategi sendiri. Ya. Jadi itulah yang perlu kita banyak belajar di sini. Ya, praktek di lapangan juga penting, evaluasi penting. Makanya saya contoh lah bagi-bagi brosur, sama-sama bagi brosur, saya bagi brosur bisa jadi berbeda dengan orang lain bagi brosur. Orang lain bagi brosur cuma dikasihkan saja, ada yang begitu tanpa ngomong, cuma bagi-bagi kayak gitu. Tapi kalau bagi brosur pasti ada omongannya. Saya nggak pernah, bisa bilang saya itu nggak pernah ngasih brosur, cuma ngasih brosur. Brosur itu biasanya, tapi brosur yang lainnya kan ada tulisannya, ada sedikit testimoni dari orang yang sudah berhasil kan gitu kan. Nah, misalnya saya ngasih brosur nih, saya mau permisi Pak, Bu, ini ada informasi menarik, Bapak bisa baca sekarang atau nanti juga boleh Pak. Yang penting ini jangan dibuang karena siapa tahu ini bermanfaat untuk teman, tetangga atau saudara Bapak. Misalnya, selalu ada begitu. Jadi supaya dia ini informasi penting, menarik, jangan dibuang, itu membuat orang foto ini gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu ngasih gitu aja kadang dilihat sebelah, karena kita memberikan sesuatu itu bisa jadi ada nilainya dan tidak ada nilainya dari cara kita. Sesuatu tidak ada nilainya itu bisa menjadi sangat bernilai kalau cara kita menyampaikannya juga betul kan? Betul. Bahkan bahasanya edifikasi. Mengedifikasi apapun sebenarnya bisa diedifikasi. Cara kita menyampaikan kan bagian dari mengedifikasi sesuatu, mengedifikasi brosur. Bahkan ceritanya kerikil yang nggak ada nilainya pun bisa sangat dihormati orang lain kalau edifikasinya bagus. Ini kerikil ini bukan sembarang kerikil. Ini kerikil ini saya dapat dari lereng Merapi. Dan ini melalui perjalanan panjang saya bisa sampai ke sana untuk mendapatkan ini. Ya memang pelaku Rono ya suwe benar. Diambil dari lereng Merapi ya benar memang dari lereng Merapi. Tapi kan kita cerita narasi kita nggak bohong. Betul. Ya, kita bangun edifikasinya nggak boleh bohong. Ya, wah ini dengan dari perjalanan panjang saya Pak ini saya sampai nemu kerikil ini. Ini ya panjang. Emangnya dari sini langsung sampai sana enggak? Kalau Merapi arep dolan mau apa nih nemu kerikil ini. Bang, ini pakai perjuangan Pak, saya bisa dapatkan yang gampang lagi. Nah, coba ini kalau Bapak pakai kerikil ini Pak, insya Allah Bapak akan termatur. Wah, kerikil yang ada artinya apa? Dari mana? Ini Pak, betul enggak? Betul. Nah, itu edifikasi pentingnya kita untuk sesuatu itu kita harus hargai. Dengan kita menghargai sesuatu, orang lain akan menghargai. Itu aja ya. Tenis matang. Ya. Pak Aris, boleh tanya Pak Aris? Boleh tanya Pak? Apa itu? Jangan sulit-sulit. Enggak Pak. Berkaitan dengan kode etik ya Pak. Kadang di lapangan itu misalkan nih, saya itu ada camit yang saya prospek. Nah kemudian si camit ini kan pastinya kan cari mentor yang menurut dia itu bagus gitu Pak. Akhirnya camit itu cari mentor misalkan Pak Faiz. Nah Pak Faiz ini nggak tahu kalau si camit ini sudah saya prospek. Nah, ternyata si camit ini memilih mentornya Pak Faiz. Nah, ketika saya tahu ternyata camit ini gabungnya ke Pak Faiz, pasti kan saya berprasangka gini, loh, itu kan camit saya. Nah, itu gimana Pak? Kalau seperti itu. Mengatakan camit itu dari mana sebenarnya? Karena sudah diprospek sama. Sudah diprospek, sudah saya prospek dulu. Online, offline? Offline, misalkan offline. Seminar? Sudah Pak. Sudah. Cuman si camit ini memang nggak ngomong kalau sudah saya prospek. Akhirnya Pak Faiz memang nggak tahu gitu Pak. Oh, kalau yang namanya nggak tahu itu soal dosa. Oh. Ya karena namanya orang nggak tahu kan, memang betul-betul nggak tahu loh ya.
ya nggak ada salahnya. Misalnya ada orang gabung sama saya, udah di prospek Bang Novi, tapi dia nggak ngomong. Ya kadang-kadang ya gimana saya tahu kalau memang, apalagi dia juga nggak ngerti kalau pernah diundang. Ya saya nggak ada salahnya. Makanya saya sering ngomong, ya dengan selama saya dengan penuh kesadaran, ya, saya sampai hari ini belum pernah mengambil hak saya. Dengan kesadaran ya. Artinya saya tahu kalau ini bagi prospek orang, saya belum pernah. Tapi mungkin tanpa saya sadar, pengurus prospek yang dia tanpa ngomong datang ke saya, pengen gabung sama saya, ya lain ceritanya kalau saya nggak tahu. Tapi kalau tahu dikembalikan lagi ke Oh kalau tahu ya saya pengundangnya. nggak pernah mau. Disuruh kembalikan ke pengundang awalnya gitu ya Pak? Pak, ya kalau ada yang gini Pak Haris, mana contoh Pak Haris, saya mau gabung di tempatnya Pak Haris saja, di sana saya setahun nggak dapat apa-apa. Ya itu Pak Haris, Selama dia belum NA, saya tetap nggak mendukung. Terus kita ngomongnya apakah mau jelek-jelekin leader sana atau mau diluruskan, kan banyak fenomena seperti itu. Ya. Ya. Bahkan saya tuh sering begituin. Wah kalau ikut Pak dan Haris kan juga udah situ, nggak mungkin bisa Nah, itu. bimbing, Betul, Pak, mungkin ikut betul. kita aja sama aja. Betul. Saya tuh sering digituin, ya, tapi ya nggak apa-apa sama. Tim saya juga gitu ya. Saya tuh sering didolimi sebenarnya. Nggak apa-apa dengan dia lah. Ya tapi akhirnya beginilah. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu sama saja sebenarnya kita memperlakukan itu pada diri kita, itu prinsipnya. Jadi ketika kita menjelek-jelekan orang lain, maka akan berbalas bahwa diri kita ini jelek. Itu udah pasti. Coba kalau saya jelek-jelekin, akhirnya apa? Ketika saya jelek-jelekin si A, kemudian si A tahu, maka apa yang terjadi? Malu. Dia akan balas ke saya. Tapi saya juga akhirnya jelek juga. Betul kan? Betul. Jadi kita lebih baik kan dengan orang lain itu, ya kalau tidak bisa menyampaikan hal yang baik, ya memang baik. Siapa? Tapi kalau makin kita mau tujuannya adalah untuk perbaikan. Pagi, saya tuh penasaran mau tanya satu aja. Sponsornya Pak Haji Ahdan Haris itu yang SMA itu sekarang suksesnya apa enggak? Yang pasti dia sudah dapat mobil. Oh, Ya karena waktu itu dia terus ini loh, impian dia yang memang nggak bisa sih. Impian dia itu nggak bisa. Jadi dia mungkin dengan pencapaian dia saat ini ya dia udah cukup. tapi ada sering komunikasi enggak? Kalau komunikasi sih masih terakhir ya kayaknya tahun kemarin masih. Tahun ini nggak, belum ada komunikasi. Berarti masih berjalan di KTPS ini ya beliaunya itu? Kayaknya sekarang enggak. Oh sekarang enggak? Oh. Karena dia ada dia lulus terus saya ada kerja. Makanya juga nggak ada komunikasi. Oke Pak Haris, terima kasih Pak Haris. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa Pak Haris sudah lapar. Kita juga ya segitu ya. Ya, terima kasih Pak Haris. Oke guys, sekarang kita lanjut makan-makan. Nah kali ini malam ini kita semua dari tim ABJS ini diundang oleh Pak Haji Ahdan Haris untuk mengikuti ramah tamah beliau. Katanya sih sate kelapa. Sate kelapa itu sate yang tanpa bumbu guys. Nih. Nah ini guys, sate yang tanpa bumbu. Sate kelapa. Waduh, ini bener kecap ini. Sate kelapa. Rumahnya loh guys. Alhamdulillah makan malam semuanya.